Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Ramlan Family. Kali ini Mama Nei mau ngebahas tentang usia pendidikan untuk anak-anak di bawah atau anak-anak usia dini ya, Mams. Oke, kebetulan ini sharing tentang anak-anak Mama Nei ya, Mams. Anak Mama Nei ini ada 3. Saat itu AA-nya itu berusia 4 tahun, mulai saya masukkan ke PAUD. Nah, pas saat 1 tahun di PAUD, mau naik ke kelas TKA, lagi pandemi, jadi saya tidak memasukkan dia ke TKA, tapi saya beralih ke Bimba. Nah, saat itu saya beralih ke Bimba. Nah, di sini saya mempunyai perbedaan nih, Mams, antara TK dan Bimba. Sebenarnya mana sih yang paling bagus antara Bimba dan TK? Menurut saya sih bagus ya, Mams, dua-duanya. Karena anak saya juga sekarang saat ini juga yang sedang ia lakukan yaitu TK dan Bimba. Itu saya double karena menurut saya di Bimba ini anak-anak fokus untuk belajar calistungnya, dan kalau di TK ini kan terkenalnya taman bermain ya, Mam. Taman bermain dengan belajar sambil belajar gitu. Nah, yang saya tangkap di dua lembaga ini, anak-anak tuh saya masukin Bimba dua-duanya, si kakak usia 4 tahun, si abang usia 6 tahun mulai saya masukkan Bimba. Sebenarnya agak telat sih buat saya ke masukin Bimba ke si abang dimasukin ke Bimba, karena harusnya si abang ini udah bisa membaca dan menulis di umur 5 tahun ya, seharusnya, karena waktu itu dia PAUD selama 1 tahun masih belum bisa apa-apa, kan hanya mengenal ya, Mas, belum bisa yang fasih menyebutkan bacaan. Nah, saya memasukkan si abang ini ke Bimba di saat usia 5 tahun dan 6 tahun. Selama 1 tahun berjalan, banyak sekali perubahan, Mams, yang saya rasakan. Si abang sudah mulai bisa membaca dan mengenal kosakata tuh lebih dari 100 atau bahkan lebih dari 1000 sekarang ya, Mam, karena sudah berjalan 1 tahun. Nah, si kakak saya mau masukin ke Bimba itu di usia 5 tahun. Signifikan banget sih perbedaannya antara si abang dan si kakak. Nah, menurut saya Bimba itu bener-bener worth it banget buat kita para moms yang ingin anaknya tuh bisa lebih cepat belajar membaca dan menulis ya, Mam, dan juga berhitung. Karena di sini benar-benar fokus walaupun hanya seminggu 3 kali dan 1 jam gitu, tapi dia fokus berulang-ulang untuk cara membacanya, untuk diperkenalkan huruf-huruf, untuk diperkenalkan cara penghitungan seperti itu. Nah, di TK juga sebenarnya bagus ya, Mam, tapi untuk di TK itu lebih ke sosialisasi, lebih ke interaksi. Jadi si anak ini tidak terlalu fokus dengan belajarnya, tapi belajar sambil bermain, dan interaksinya sih lumayan bagus ya untuk di TK gitu. Karena kalau di Bimba ini dia lebih ke apa ya, karena hanya 1 jam mungkin ya, Mam, ya, jadi fokusnya bener-bener lebih fokus ke belajarnya seperti itu. Nah, saat ini si abang tuh udah usia 7 tahun di TKB. Nah, si kakak ini 5 tahun TKA. Kenapa si kakak 5 tahun di TKA dan si abang 7 tahun di TKB? Karena saat si kakak harusnya masih belum sekolah,
atau masih PAUD lah ibaratnya, tapi dia sudah minta untuk barengan satu sekolah sama si abang. Jadi ya saya masukin satu sekolahan. Cuman saya nanti mau masukin dia ke SD itu tetap bener-bener 7 tahun, karena yang menurut saya, yang saya lihat tuh usia untuk anak SD tuh harus benar-benar sudah matang dan sudah benar-benar siap ya Mam, karena pelajaran saat ini tuh benar-benar sudah jauh jauh lebih modern dan berteknologi daripada dulu ya Mam, karena yang saya tahu itu kan sekarang minimal 7 tahun ya Mam, dan di bawah 7 tahun kemungkinan sih bisa, di atas 6 setengah lah bisa, tapi ada beberapa sekolahan SD negeri yang tidak menerima usia di bawah 7 tahun gitu. Nah, alhamdulillah banget anak mama nih yang pertama nih si abang usia 7 tahun ini benar-benar sudah siap dan bisa baca juga, berhitung. Nah, untuk yang si kakak ini masih tahap pembelajaran. Nah, ada satu lagi anak mama nih yang umur 2 tahun setengah, celotehnya itu lebih banyak dan lebih aktif. Tapi saya tetap mau masukin dia di usia sekolah itu di 4 tahun untuk ke PAUD atau Bimba. Nah, buat para mams yang masih ragu umur berapa sih sebenarnya anak mulai disekolahin gitu, menurut saya worth it sih di umur 4 tahun ya Mam, karena di 4 tahun itu dia rasa ingin tahu, rasa ingin mengenalnya itu sudah mulai menggebu gitu. Jadi dia pengen banyak tahu, dia pengen mencoba hal-hal baru, dan hal apapun yang dia ingin coba dia pasti lakukan dari usia 4 tahun, karena usia 3 tahun itu kebanyakan bermain. Usia 3 tahun itu kebanyakan bermain. Nah, oke, itu aja Mam yang bisa saya sharing sama Mam semua. Semoga Mam semua ini bisa lebih bijak terhadap anak-anak juga, dan bisa lebih memahami karakter anak masing-masing. Jangan lupa ya Mams, ditonton video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and share jika memang video ini bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum, sampai jumpa, bye bye.